Para petualang sekalian, tentu setelah 4 bagian dari kita sajikan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021, pada kesempatan kali ini bagian terakhir dari pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 akan kita bahas. Kalau sedapat mungkin kita diskusikan, dan ini adalah bagian terakhir dari pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020. Tentu kalau kita bicara tentang hal teknis lainnya, itu yang terakhir tetapi juga sangat penting. Sehingga jangan kita menyepelekan hal-hal teknis ini yang kemudian sangat mengganggu penyusunan APBD tahun anggaran 2021 apabila kita tidak pedomani. Seperti biasa kita akan bahas itu kurang lebih 15-20 menit ke depan, dan mari kita saksikan bersama-sama. Hal khusus lainnya, pemerintah daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020. Selanjutnya, kita dapat melihat hal tersebut dalam tampilan tabel berikut ini, dan daerah dapat mencontohinya. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10%, agar tidak menurunkan jumlah alokasinya, dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020. Kita dapat melihat contohnya seperti dalam tabel berikut ini. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik yang besarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Besaran belanja infrastruktur daerah dimaksud dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah. Untuk hal tersebut dapat dibuat seperti tabel berikut ini contohnya. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang atau jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan
preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, pemerintah daerah dalam pembangunan dan atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal Buton atau aspal alam dari Pulau Buton dalam upaya peningkatan penggunaan aspal Buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi dan atau bahan pengganti aspal, maksudnya bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran retribusi, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penertiban dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Terhadap program kegiatan dan subkegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan hibah untuk menyediakan blanko kartu tanda penduduk elektronik kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang administrasi kependudukan untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta berkinerja baik dalam menciptakan target nasional yang telah ditentukan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD yang memadai bagi perangkat daerah, penyelenggara pelayanan publik, urusan administrasi kependudukan, serta pemberian insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya kepada ASN perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, urusan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan BLUD Badan Layanan Umum Daerah dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek, dan subrincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah tersebut yang belum menerapkan BLUD mempedomani peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya mempedomani hal-hal sebagai berikut. DBH CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai palsu atau cukai ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur. Penggunaan DBH dana reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan kegiatan pendukung dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dana otonomi khusus setara dengan 2% dari plafon dana alokasi umum nasional tahun 2021 bagi pemerintah Aceh ditunjukkan untuk membiayai pembangunan terutama
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat wajib untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap silpa yang bersumber dari sisa dana otonomi khusus tahun anggaran 2019, penggunaannya dalam APBD tahun anggaran 2021 mempedomani angka 1 dan angka 2 yang sudah dijelaskan di atas. Pendapatan pemerintah Aceh dari tambahan DBH minyak dan gas bumi, yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta pemerintah kabupaten kota di lingkungan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari DBH, SDA, pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam, paling sedikit 30% dialokasikan untuk biaya pendidikan dan paling sedikit 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Selanjutnya, masih kita bahas penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya pada bagian pendapatan Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan DPR RI berdasarkan usul provinsi pada setiap tahun anggaran supaya digunakan terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar paling sedikit dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten kota, distrik, atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari dana keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Kedua, kelembagaan pemerintah daerah DIY. Ketiga, kebudayaan. Keempat, pertanahan. Dan kelima, tata ruang. Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja panas bumi atau WKP dan atau proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunanya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunanya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021.
Penganggaran dan belanja DA fisik tahun anggaran 2021 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga terkait, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran kegiatan, rincian dan lokasi kegiatan, rincian pendanaan kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan penunjang DAK fisik dalam dokumen rencana kegiatan atau RKA yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian Lembaga pada tahun anggaran 2021 berdasarkan petunjuk teknis dan atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik yang dimaksud. Dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD tahun anggaran 2021 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari kementerian lembaga, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang pendidikan, pemerintah daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi, kabupaten, kota dilaksanakan secara kontraktual oleh SKPD yang menangani urusan pendidikan dengan quality assurance yang melibatkan SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu pertama, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersifat negeri, dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek, dan subrincian objek. Dan yang kedua, satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau swasta, dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, dengan objek, rincian objek, dan subrincian objek. Kemudian DAK bidang perumahan dan pemukiman, DAK fisik bidang perumahan dan pemukiman sub bidang rumah swadaya yang merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang sifatnya stimulan guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan swadaya layak huni melalui peningkatan pembangunan baru rumah swadaya atau disingkat PBRS dan peningkatan kualitas rumah swadaya yang disingkat PKRS beserta prasarana, sarana dan utilitas umum yang merupakan prioritas nasional dan menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah. Penganggaran di APBD diatur sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan PBRS dan PKRS dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan pemukiman pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan atau jasa untuk diserahkan, dijual, atau diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain. Rincian objek belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat, pihak ketiga, pihak lain, dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kegiatan pembangunan prasarana dalam lingkungan sebagai insentif dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang melaksanakan PBRS pada kelompok penerima bantuan yang berkinerja baik yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan secara swakelola dengan pelaksana adalah kelompok masyarakat. Dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dalam kelompok belanja operasi,
jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan atau jasa untuk diserahkan, dijual, diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain, dengan rincian objek belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, pihak ketiga, pihak lain, dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan atau wabah penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bencana alam, kegiatan PBRS dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dalam bentuk program dan kegiatan yang diuraikan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan atau jasa untuk diserahkan, dijual, diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain, dengan rincian objek belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat, pihak ketiga atau pihak lain, dan subrincian objek belanja. Selanjutnya, kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan atau jasa yang diserahkan atau dijual atau diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga, pihak lain, dengan rincian objek belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain, dan dengan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian DAK fisik bidang air minum, kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, maksudnya kelompok masyarakat, dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam bentuk belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan atau jasa untuk diserahkan atau dijual atau diberikan kepada masyarakat, pihak ketiga atau pihak lain, rincian objek belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat, pihak ketiga, pihak lain, dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan DAK fisik bidang pertanian untuk kegiatan pembangunan irigasi air tanah, baik itu dangkal maupun air tanah dalam, embung, dam parit, long storage, dan pintu air dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya cash for work yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani, Gapoktan P3A atau GP3A, dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan atau jasa untuk diserahkan atau dijual atau diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain, rincian objek belanja barang dan atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain, dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian DAK bidang industri kecil dan menengah IKM, di mana kegiatan DAK fisik bidang industri kecil dan menengah meliputi kegiatan pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM. Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM, termasuk revitalisasi ruang atau area produksi dan atau mesin atau peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan industri kecil dan menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan atau jasa untuk diserahkan, dijual, diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain, rincian objek belanja barang dan atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain, dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian DAK bidang
dak fisik bidang kelautan dan perikanan, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil untuk pengadaan perahu atau kapal penangkap ikan berukuran 3 sampai 4 JT dan di bawah 3 JT, alat penangkap ikan ramah lingkungan serta alat bantu penangkapan ikan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan atau jasa untuk diserahkan, dijual, diberikan kepada masyarakat, pihak ketiga atau pihak lain, rincian objek belanja barang dan atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain, dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil untuk paket percontohan budidaya udang sederhana, nila di kolam atau tambak, budidaya ikan hias, gurame, patin, ikan nila atau udang gala dengan padi atau mini padi, lele di kolam, ikan komoditas lokal, polikultur udang, bandeng, rumput laut, serta kegiatan sejenisnya dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, kelompok barang jasa dan atau jasa yang diserahkan, dijual, diberikan kepada masyarakat, pihak ketiga atau pihak lain, rincian objek belanja barang dan atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat, pihak ketiga, pihak lain, dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian hal teknis lainnya yang telah kita bahas, dan kami tentunya mengucapkan selamat menyusun APBD, pedomani semua yang telah ada dalam video ini, dan jangan jemu-jemu untuk kita saling berdiskusi, saling memberikan pendapat dalam kolom komentar di bawah ini, agar supaya tentu ada pembelajaran bersama bagi kita semua yang berempati atau bersimpati atau memiliki perhatian terhadap perkembangan keuangan daerah yang ada di Indonesia. Kita jumpa dalam video-video kami selanjutnya, dan bagi yang suka dengan video-video kami boleh di like, yang tidak suka tentu silakan di dislike, jangan segan-segan. Anda suka atau Anda tidak suka, semua adalah masukan berarti bagi kami. Sekian dan terima kasih, dan salam KAS channel ini. Tetap semangat.